Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Yang saya hormati Dr. Andani Pawati selaku mentor dan Kepala Puskesmas Keraton Surakarta, dan Ibu Minawati selaku PLT Kasubag Puskesmas Keraton, dan teman-teman semua yang kami sayangi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam acara kami hari ini, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Hari ini kita paparan 6 peserta Bu, namun kami juga waktunya agak lama. Satu peserta pemaparan materi 15 menit, untuk saran dan pertanyaan di luar dari 15 menit. Untuk yang pertama, mari acara hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dan selanjutnya paparan yang pertama oleh teman kami Andri Wantoro. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dina memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Saya di sini mengambil judul yaitu konsultasi keseling dengan aksi beta atau kita sudah dengan polling Sinta. Nah, ini adalah data diri saya. Untuk yang pertama, satu, itu ada maksud dan tujuan dari orientasi. Untuk maksud sendiri ada dua, itu pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk tujuan dari orientasi sendiri, peserta mampu memahami program orientasi dan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. Kedua itu, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN Jakarta. Untuk waktu dan tempat orientasi, waktu sendiri untuk pelaksanaan orientasi P3K dari tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Juni 2025. Untuk tempat pelaksanaan orientasi P3K ada di Puskesmas Keraton. Kita masuk ke bab 2, yaitu nilai dan etika pada pemerintahan Kota Surakarta. Yang pertama itu visi pemerintahan Kota Surakarta, itu berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintahan Kota Surakarta ada 7, yaitu pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan, kebudayaan, dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, dan olahraga. Yang kelima yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir yang nomor 7 yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Ini adalah STOK Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh Bapak Ahmad Ardianto selaku Wali Kota Surakarta. Dalam menjalani pemerintahannya dibantu oleh Sekretariat Daerah bersama dengan organisasi perangkat daerah seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Ketiga yaitu nilai dan etika organisasi. Registrar Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Prof.
profil Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya yaitu visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan yang prima. Kemudian misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang pertama memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang terakhir, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Ini adalah program strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Yang pertama yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Yang ketiga, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Yang keempat, program-program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Yang kelima, program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Ini adalah TOK Dinas Kesehatan Kota Surakarta dipimpin oleh Ibu Dr. Retno Erawati Wulandari selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dalam kedudukan dibantu oleh Sekretaris Dinas yaitu Ibu Dr. Setiawati Apoteker dan sekarang di PLT menggunakan PLT Bapak Ano serta jajaran Kasubag yang berada di bawah. Lesra Puskesmas Pratonan, profil Puskesmas Pratonan sendiri yang berada di bawah di Kecamatan Serangan Kota Surakarta berdiri sejak tahun 1982. Puskesmas Pratonan menempati lahan seluas 1.120 meter persegi dan luas gedung 850 meter persegi. Lokasi Puskesmas Pratonan sendiri ada di Jalan Pringgodani nomor 34, Kelurahan Pratonan, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta. Puskesmas Pratonan membawahi 3 wilayah binaan, yaitu Kelurahan Pratonan, Kelurahan Danukusuman, dan Kelurahan Jayabatan. Wilayah Puskesmas Pratonan sendiri langsung berbatasan dengan Kelurahan Tipes, Kelurahan Serangan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini adalah visi Puskesmas Pratonan, yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya, hidup bersih, dan sehat di wilayah kerja Puskesmas Pratonan. Untuk misi Puskesmas Pratonan, satu, mendorong kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan inovasi dan profesionalisme. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis, dan kondusif. Yang keenam, yaitu meningkatkan kerjasama lintas program maupun lintas sektoral dalam pembangunan di bidang kesehatan. TOK Puskesmas Pratonan Surakarta dipimpin oleh Ibu Dr. Andani Limawati selaku Kepala Puskesmas Pratonan dalam kedudukan dibantu oleh Ibu Wuri Handayani selaku Kasubag Bagian Tata Usaha dan akuntan sekarang dari PLT Ibu Linawati dan didukung oleh penanggung jawab upaya dan pelayanan. Ini bab keempat, rencana kerja dari P3K, identifikasi isu di Puskesmas Pratonan tentang kesehatan lingkungan, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan pasien tentang kesehatan lingkungan di Puskesmas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pasien tentang pencegahan penyakit berbasis lingkungan di Puskesmas. Yang ketiga, kurangnya informasi tentang klinik sanitasi atau konsultasi kesehatan di Puskesmas. Media konsultasi kesehatan di Puskesmas selama ini hanya secara konvensional sehingga kurangnya jumlah pasien melakukan konsultasi kesehatan lingkungan. Yang kelima, yaitu database pasien konsultasi kesehatan di Puskesmas Pratonan masih kurang terdata. Yang keenam, yaitu pasien yang membutuhkan konsultasi keseling di Puskesmas Pembantu selama ini belum tersedia sarana konsultasinya sehingga pasien harus ke puskesmas hidup atau petugas kesehatan lingkungan
harus ke puskesmas pembantu. Nah, ini isu yang diangkat yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang konsultasi keseling di puskesmas dan kurangnya media konsultasi keseling dalam memudahkan pasien dalam konsultasi di puskesmas induk dan puskesmas pembantu. Gagasan yang diangkat yaitu konsultasi keseling dengan aksi pintar atau calling simpan. Nah, ini latar belakang pengambilan program itu puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan penanganan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat di tingkat pertama. Yang kedua yaitu konseling sanitasi adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memudahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Yang ketiga, dengan perkembangan zaman semakin maju dan menuju era digitalisasi, maka dalam melaksanakan konseling kepada pasien, tenaga kesehatan lingkungan dapat mengembangkan metode konseling terhadap pasien dengan diagnosis penyakit lain atau sesuai kebutuhan. Tenaga kesehatan lingkungan dalam memberikan saran tindak lanjut sesuai dengan permasalahan kesehatan lingkungan yang dihadapi berdasarkan pedoman teknis yang berlaku. Nah, ini adalah alur inovasi calling simpan atau konsultasi keseling dengan aksi pintar. Yang pertama itu petugas kesehatan lingkungan melakukan identifikasi masalah tentang konseling kesehatan lingkungan di puskesmas lapangan. Yang kedua yaitu petugas kesehatan lingkungan menemukan isu terkait dengan konseling kesehatan lingkungan di puskesmas lapangan. Yang ketiga itu petugas kesehatan lingkungan mengajukan inovasi terkait isu masalah kesehatan lingkungan kepada mentor. Keempat itu mentor telah menyetujui inovasi dan mentor memberi saran tentang media yang digunakan untuk konsultasi kesehatan lingkungan. Yang kelima, membuat inovasi media konsultasi berupa Google formulir dengan output pasien mendapatkan edukasi tentang penyakit berbasis lingkungan. Yang keempat yaitu mentor menyetujui inovasi kesehatan lingkungan dengan nama konsultan atau konsultasi keseling dengan aksi pintar. Untuk selanjutnya, yang ketujuh itu petugas mensosialisasikan kepada petugas di puskesmas induk dan puskesmas pembantu tentang program calling simpan. Yang kedelapan, petugas kesehatan lingkungan juga mensosialisasikan kepada pasien secara langsung dan melalui media sosial milik puskesmas lapangan itu di Instagram dan di website puskesmas lapangan. Petugas membantu perkembangan penggunaan calling simpan oleh pasien. Kemudian 10 melakukan konsultasi dengan mentor tentang perkembangan calling simpan. 5 petugas keseling dan mentor mengevaluasi kegiatan dan mereview kegiatan. Terus melanjutkan kembali kegiatan inovasi calling simpan beserta pengumpulan bukti dukung dan pelaporan kegiatan. Inovasi calling simpan sendiri selaras dengan visi dan misi dari puskesmas lapangan. Nah, rencana kerja menengah calling simpan yaitu konsultasi keseling dengan aksi pintar. Tahun pertama membuat media dan memaksimalkan penggunaan media konsultasi kepada pasien. Untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat itu lanjut kegiatan dan mengefektivitaskan calling simpan kepada pasien. Yang tahun kelima itu melakukan evaluasi kegiatan bersama mentor dan membuat rencana kerja jangka panjang dengan inovasi dari calling simpan. Inovasi konsul selaras dengan visi dan misi dari puskesmas lapangan. Itu kesimpulan dan saran, berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dari pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan dengan bimbingan mentor di puskesmas lapangan Surakarta, maka dapat diambil contoh berikut dengan adanya konsultasi keseling dengan aksi pintar kapasitas secara online di puskesmas induk maupun di pusat pembantu dapat memudahkan pasien untuk mendapatkan konsultasi keseling secara mudah. Saran yaitu pertama, konsultasi keseling dengan aksi pintar dapat dilakukan setiap saat di puskesmas induk maupun pusat pembantu tanpa menunggu adanya petugas kesehatan lingkungan. Yang kedua, petugas kesehatan lingkungan mempunyai plan B apabila pasien ingin berkonsultasi tetapi tidak mempunyai sarana digital. Yang ketiga yaitu sosialisasi dapat ditingkatkan lagi kepada pasien dan petugas sehingga efektivitas dari media yang
adalah dokumentasi kegiatan. Yang pertama yaitu sosialisasi calling center dengan pasien secara langsung. Kemudian ada sosialisasi calling center dengan petugas secara langsung. Nah, ini sosialisasi calling center melalui media sosial puskesmas. Selanjutnya yaitu konsultasi dan pendampingan langsung pengisian calling center dengan pasien. Kemudian monitoring calling center di Puskul dan Kusuman oleh petugas Puskul dan dibantu oleh Ibu Ida. Dan kemudian inilah media calling center nanti dapat melalui link ataupun dapat langsung melakukan barcode scan pada flyer yang dibagikan. Nah, ini setelah mendapat konsultasi, nanti petugas Keslek akan memasukkan data pasien dalam aplikasi Aksi Pintar Sanitaria Indonesia. Kemudian nanti dapat output lembar pemeriksaan pasien konsultasi kita. Dapat nanti kalau ada tindak lanjut kunjungan ke rumah, nanti dapat persetujuan dulu dari pihak pasien. Itu apakah pasien bersedia atau tidak. Nanti kalau bersedia, kita akan kunjungan lapangan, nanti membawa dari lembar pemeriksaan pasien. Kemudian ini ada output pemetaan kasus aksi bintang. Jadi ada output pemetaan seperti ini yang titik merah ini nanti dapat memudahkan petugas dalam mencari alamat maupun nanti dalam pemetaan dengan. Inilah demo pengisian formulir konsultasi. Pengisian data diri dulu dari pasien. Kemudian ini pasien dapat menjawab ini dapat men-scan, kemudian pasien dapat mengisi data diri pasien. Kemudian ini dapat menjawab pertanyaan sesuai penyakit berbasis lingkungan, tentang kendala yang ada di lingkungan di rumah. Ada dugaan khusus. Nah, setelah mendapatkan mengisi itu, otomatis nanti pasien akan mendapatkan email tentang flyer pencegahan kesehatan lingkungan yang langsung otomatis akan dikirimkan melalui email dari pasien tersebut. Nanti dapat melakukan pencegahan atau melakukan antisipasi dari rumah. Nah, ini ada testimoni petugas tentang kesehatan lingkungan. Sebagai dokter, saya melihat layanan konsultasi kesehatan lingkungan dengan aksi interaksi secara online ini sebagai inovasi yang sangat bermanfaat. Pasien dapat memahami hubungan antara lingkungan tempat tinggal dengan kondisi kesehatannya melalui informasi yang disampaikan secara sederhana namun ilmiah. Penyuluhan dalam bentuk formulir yang disesuaikan dengan keluhan pasien sangat membantu proses edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Ini adalah suatu langkah yang strategis dalam upaya promosi dan preventif berbasis kesehatan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine, perawat di Puskesmas Pembantu Lingkungan Dua. Alhamdulillah dengan adanya calling kita atau konsultasi kesehatan lingkungan itu sangat membantu. Bagaimana di tempat kami masih kurang sekali adanya edukasi atau konsultasi langsung dengan masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Jadi beberapa pasien yang sudah memanfaatkan aplikasi calling center, beliau mendapatkan langsung edukasi yang bisa dimanfaatkan dibaca dengan keluarga di rumah. Terima kasih untuk pengembangan, semoga bermanfaat bagi saya. Dengan aplikasi calling center APDB dengan sangat mudah bisa mengakses tenaga kesehatan lingkungan sehingga dia bisa mengisi apa yang dibutuhkan, apa yang dipertanyakan dalam kesehatan lingkungan di rumah
berita TV. Terima kasih tim kesehatan lingkungan. Ini ada tanggapan Bapak dari pasien. Kemarin belum bisa melakukan testimoni karena kebanyakan pasien sudah mengeluh kesakitan, tapi takutnya mengganggu pasien sendiri. Ini ada beberapa ya. Saya berkonsultasi sangat mudah dan sangat sesuai dengan yang diharapkan. Konsultasi kita juga terima kasih. Kita dasarkan dari kesehatan lingkungan kesehatan dari lingkungan sehat kita tubuh yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan dari Mas Adri. Silakan untuk saran dan masukan yang pertama dari Dr. Andri Mawati. Mungkin dari teman-teman yang lain ada saran atau masukan? Terima kasih. Tadi saya kok ini ya Mas ya, yang mengenai email ya, flyernya melalui email, langsung didapatkan melalui email. Padahal kan masyarakat itu ada banyak yang belum mempunyai email, ataupun kalaupun sudah punya email, itu biasanya hanya untuk aktivasi HP aja, untuk membukanya itu jarang. Nah itu bagaimana jika itu langsung berbalas ke WhatsApp saja, kan otomatis masyarakat itu banyak yang menggunakan WhatsApp, jadi tidak melalui itu saja. Terima kasih. Maksud ada saran pertanyaan dari Mbak Ida. Kebetulan ini kan baru dari Google Form. Jadi itu kan kita harus menginstal aplikasi luar. Jadi itu di Google Form masih belum semuanya program atau aplikasi itu bisa dikaitkan dengan Google Form. Ini ternyata baru dari email aja. Dan kalau untuk masalah masyarakat kadang email itu nggak ada ataupun nanti biasanya nggak ada yang punya HP atau apapun, itu biasanya kemarin saya minta tolong ke Liga yang di Pustu. Kalau di Pustu itu biasanya saya informasikan, nanti kalau semisal nggak bawa ataupun nggak mengerti, nanti biasanya saya minta nomor HP-nya Mbak, nomor HP-nya pasien, biasanya nanti saya hubungi secara pribadi. Nah, jadi nanti biasanya kalau pasien tidak tahu, nanti saya mungkin lewat WA. Maafkan. Tanggapan dari Mbak Ika? Itu kan nanti kalau dokter kendalanya masih di situ Mbak. Ini kan langkah awal ya. Nanti mungkin ke depannya coba saya cari install aplikasi yang lain ya. Mungkin otomatis bisa langsung ke WA. Kadang kan di masyarakat kan komputer yang sepuh-sepuh gitu, yang sepuh-sepuh itu kan kadang tidak bawa HP atau apapun itu, tapi itu tetap saya informasikan kepada mungkin anaknya ataupun saudaranya yang saya mintai nomor HP. Nanti biasanya saya tolong informasikan flyer ini kepada yang bisa informasi. Mungkin. Ada yang
selamat ya Mas sudah bisa punya inovasi tentang politika. Berapa hari ini kepikiran cerita terus? Nah, malam tidurnya singkat. Jadi awal sih. Dari awal sudah pengen ini ya. Medianya sudah di apa ya? Sudah dipikirkan kalau nanti pakai Jepang gitu. Apa ya? Konsepnya sudah nemu. Sebetulnya konsepnya dengan memakai aplikasi. Aplikasinya apa? Aplikasi Aksi Pintar itu aplikasi khusus kesehatan lingkungan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lingkungan Kemenkes. Terus kemudian dari saya konsultasi ke dokter Lima kemarin disuruh memakai media yang lain dari yang membutuhkan dari masyarakat berkonsultasi kepada kesehatan lingkungan. Ya. Soalnya secara konvensional atau face to face dengan masyarakat aja dan selama ini hanya di puskesmas induk, di puskesmas pembantu pun belum terjamah tentang konsultasi kesehatan lingkungan. Oke, nah itu yang mau saya tanyakan. Cara nanti kita menjaring pasien apa ya? Apakah kita itu jemput bola ke pasien itu atau pasien yang ke ruang pelayanan kemudian ke konsultasi screening konsultasi ke screening atau nanti dari teman-teman itu langsung berikan polling supply. Kalau itu kemarin saya sudah menginformasikan ke petugas biasanya nanti kalau semisal ada penyakit yang sudah sembuhnya bisa langsung melakukan konsultasi dengan cara men-scan barcode. Saya kasihkan flyer di setiap unit itu nanti bisa itu dan setiap pagi biasanya saya ingatkan kepada petugas yang ada di unit. Berarti penjaringannya lewat ruang-ruang master. Iya. Jadi kan perlu buka layanan konsultasi. Itu tetap Bu. Soalnya kalau di induk biasanya saya membantu langsung ataupun bertemu langsung dengan pasiennya, nanti saya konsultasikan secara langsung, nanti setelah itu bisa mengisi polling sinta ini secara umum. Nanti bisa diisi di rumah ataupun langsung dengan saya. Ya, nanti mungkin dibuat SOP-nya saja nih Mas. Karena ini kan kalau SOP-nya kan kalian belum ada. Terus itu SOP tadi kan terkait dengan inovasinya, komentar dan sebagainya. Jadi karena ini adalah inovasi, dan ini nanti kan sebuah kegiatan. Silakan nanti dibuat SOP-nya dimulai dari kita dari pasien itu. Nanti kan ada unit-unit terkait yang nanti akan membantu dari polling sinta ini, termasuk juga teman-teman di unit layanan di puskesmas berarti karena mereka kan juga bisa menjalankan, tapi yang menjalankan kan nggak Mas Agri sendiri, nanti sedangkan dibuat SOP-nya. Kemudian apa itu keterkaitan dengan Mas Agri sendiri sebagai konsultasi ke SIM itu perbedaannya dengan nanti petugas yang ada di unit layanan seperti apa? Karena kalau misalnya teman-teman ini sudah menjalankan polling sinta ini di unit layanan, itu nanti posisinya Mas Agri kan pasti akan berbeda. Mestinya kan berbeda ya ketika kita membuka konsultasi juga berbeda. Nek kodro kan ya mereka ini makanya teman-teman kalau fokus tak lucu ya nih ngone Mas Agri dapat polling sintanya itu di Mas Agri gitu. Nanti silakan dipilahkan. Silakan supaya nanti ada apa ya perbedaan alur dan tanggung jawabnya antara Mas Agri dengan teman-teman di di unit layanan. Mungkin yang misalnya kalau di sini kan ada kriteria eksklusinya, misalnya yang konsultasi ke SIM tapi di luar dari yang sudah template yang sudah Mas ambil itu tadi ya BPD, ISPA, lainnya itu mungkin diarahkannya ke konsultasi ke SIM atau apalah ya yang misalnya itu butuh konsultasi ke SIM lebih lanjut, jadi nanti tetap dirujuk ke konsultasi ke SIM. Artinya meskipun dengan polling sinta yang sudah dipergunakan oleh ini, tapi tetap konsultasi ke SIM tetap berjalan.
ya yang face to face-nya itu. Kemudian terkait dengan alur ya. Kemudian yang kedua tadi sudah ya penjaringan calling Sinta ini dari unit layanan ya. Apakah bisa misalnya kita calling Sinta ini karena lewat Zoom aja berarti juga bisa dijalankan di luar ya, di kegiatan UKM ya. Nah itu juga berarti ini kan di SOP-nya. Jadi nggak cuma di layanan aja, untuk setiap permasalahan kesehatan lingkungan yang ditemukan teman-teman dari penyuluh ketemu di masyarakat atau kegiatan yang bersifat UKM itu untuk data itu menawarkan kondisi ini. Nanti kan inputnya akan semakin banyak. Kemudian ini pilihannya yang tadi template yang sudah ada dengan aku ini audio stok ya Mas yo. Orang stok loh. Stok tadi itu stok ini loh Kak. Nah, stok pemerintah ada stoknya piro? Ya betul ya Pak. SOTK. Lah ya apa coba? Organisasi itu. Lah ya apa? Masih singkatan. Nanti laporannya di ini ya, saya kembali nggak apa-apa. Susunan organisasi dan tata kerja. Yang ini, apa pilihan yang bisa dipilih? Oh ya, tadi sudah saya cek di IG dan sudah ada nih, sudah saya like juga. Teman-teman silakan like ya. Sudah di-upload di IG. Yang pilihannya di apa? Ini loh yang ispa, diare, batuk, sama menegih. DPD sama gigi paru. Nah, apa ini ya? Apa latar belakang pemilihnya itu ini saja? Ada yang penyakit lain kaitannya dengan misalnya kan masih banyak ya, kayak zoonosis, leptospirosis, bla gitu. Nah itu kalau misalkan tidak ada di sini, berarti silakan dimasukkan di rencana jangka menengah. Nah, jadi selanjutnya kan pasti akan kita bisa tambahkan lebih banyak lagi untuk media KIE dan pilihan yang bisa dipilih oleh masyarakat. Itu kemudian, nah terakhir ini terkait dengan output yang di Gcom. Kan isi Gcom informasinya sebanyak itu ya tadi ya. Nah, saya lihatnya di demonya terlalu cepat, itu mungkin diperpelan lagi. Ya. Nah, untuk pengisian Gcom yang sebanyak itu kan sebenarnya gini ya, jadi medianya itu karena sudah auto approve masalah gitu ya. Ketika kita itu memilih DPD bisa dan orang perlu ngisi satu yang menunggu ya kan, itu sudah langsung bisa kita lihat yang kita munculkan itu adalah DPD karena itu sudah by system kan. Ya saya tahu dan di Sipom itu memang seperti itu. Jadi nah ini alangkah lebih baiknya kalau rencananya terserah mogok itu yang poin-poin yang sebenarnya itu juga bisa kita pelajari karena informasinya itu kan juga penting sebagai data kita. Mungkin mau dilanjutkan dengan kunjungan dengan kriteria inklusi dan eksklusif bahkan beberapa ketika mengunjungi, tapi berdasarkan data itu bisa kita manfaatkan gitu. Karena kalau misalnya itu tidak kita manfaatkan ya separuh-separuh jadinya kita nggak bisa untung data itu kita kolek ya, bisa ditinggalkan dengan apa itu mungkin dari saya kurang itu Terus atas saran dari Bu Mina, nanti untuk kedepannya bisa
dievaluasi lagi dan direview lagi ke depannya. Ada lagi dari teman-teman, ada lagi? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua, matur nuwun Bu Nina, Mas Adri dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, nggih. Soto lega ya Mas ya. Nggih. Cuma memang tadi menanggapi satu, mungkin tadi karena ini ya PPT-nya harus sesuai konsepnya Pemkot ya, jadi kayak tidak komunikatif sebenarnya ya. Sebenarnya kalau Mas Adri itu dari awal kamu langsung ke pendahuluan, kenapa kok pilih judul ini? Sebenarnya pilih judul ini lebih ke kita memang keterbatasan tenaga sanitarian juga ya, karena hampir semua puskesmas seperti itu memang harusnya semua penyakit infeksi ya, semua infeksi yang berhubungan dengan lingkungan kan harusnya dikonsultasi, tapi kan ya tidak mungkin kok Mas Adri masih kodono. Nah, ini mempermudah ya. Kalau kemarin tuh cuma langsung masuk uang pustu apa nakes langsung mengisi di aplikasi kan nggak bisa. Akhirnya ada aplikasinya platformnya Mas Adri itu biar nanti masuknya ke Mas Adri ke keselingnya dulu. Jadi orang sah ketemu Mas Adri, uang non pustu atau pas di sini, misalkan masuk dari konsultasi, pasiennya kan kadang-kadang ya males. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya kalau konsultasi saya kena putusnya apa-apa kabeh dipethuk ya. Nah itu pendahuluannya, jadi kamu mau masuk ke situ karena memang bahasan itu kemudian masyarakat yang males nunggu lama, kalau ini kan tinggal scan barcode ngisi di rumah, nanti datanya masuk Mas Adri. Nah data masuk Mas Adri itu pun tadi mungkin belum dilihatkan juga tidak lanjut seperti yang diomongkan Mbak Bu Nina ya, jadi tidak lanjutnya nanti Mas Adri akan memilah dan memisahkan mana yang butuh kunjungan rumah banda yang penting datanya masuk, sehingga nanti surveillance kita jadi ini masuknya di klaster gitu ya. Mungkin itu aja, nanti bisa dimasukkan ke dalam laporan. Jadi kalau laporan tuh nggak usah terlalu apa ya, kata-kata ini bodoh kan biasanya bingung, tapi kata-kata yang tidak baku, katanya terlalu baku. Jadi malah konsepmu itu sebenarnya bagus, tapi nggak masuk gitu loh. Ya, karena kayak lembar-lembar di penting banget itu malah di pendahuluan, karena pendahuluan itu kamu masuk ke dalam masalah. Sampai identifikasi isunya, itu kamu harus nitip bener-bener identifikasi isu tadi ya. Karena apa? Masyarakatnya nunggu konsultasi lega, kemudian kita ada 3 pustu paling banyak di pustu semua kota Purwakarta gitu. Masuk IOME di situ kan juga susah dan sebagainya. Itu identifikasi isu malah 10 sampai 12 jadi tidak masalah. Baru nanti kamu masukkan ke dalam tindak lanjut memang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses konsultasi keseling tadi dengan caranya tambah uang keseling tapi lewat virtual kan sudah seperti itu. Tolong untuk petugas kesehatan yang lain menjadi keseling tapi berbentuk. Nanti lanjutnya porsi kamu ya memang harus memilah dan menindaklanjuti, karena konsultasi keseling itu tidak hanya mau ngomong kan di rumahnya dan sebagainya. Itu kamu delok di laporan. Ya, jadi nanti kalau sudah ada revisi bisa direvisi seperti itu. Sebenarnya ini sudah bagus sekali, saya apresiasi gitu. Pikiran bisa memikirkan sampai segitu itu kita sudah apresiasi sebanyak mungkin ya teman-teman ya. Jadi nanti kedepannya mungkin di klaster 4 bisa memetakan, apalagi kita juga punya surveillance jadi lebih bisa memetakan sehingga nanti program kita juga lebih menyasar pada tepat sasaran. Mungkin itu aja bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-temannya. Selamat buat Mas Adri, insya Allah semoga lancar depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jumima dan terima kasih kepada teman-teman